Selanjutnya, kelas E daerah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal luas dari mata kuliah Manajemen Operasi 1. 1. Berapa kali saudara hadir kuliah melalui Google Classroom dan WA? Jawab, kehadiran saya 12 kali pertemuan dan 6 kali melalui Google Meet. 2. Apa-apa saja yang sudah Anda pelajari mengenai Manajemen Operasi 1 dari dosen saudara melalui Google Classroom dan WA? Sebutkan dan jelaskan. Jawab, yaitu mengenai modul Introduksi Manajemen, Strategi Operasional, Diskusi Manajemen Operasi 1 bab 1 dan bab 2, latihan materi Manajemen Operasi 1 bab 1 dan bab 2, membuat kesimpulan dari video Manajemen Operasi 1, materi peramalan dalam manajemen operasi dan mengukur produktivitas, mengerjakan soal mengenai manajemen operasi 1, materi manajemen persediaan, mencari materi ekonomik order quantity, video record materi ekonomik order quantity, ringkasan dari video dan artikel dari link ruang dosen Adi Mursalin, UAS video record menggunakan YouTube. Nomor 3, apa tugas terstruktur yang Anda buat? Jelaskan. Jawab, tugas tentang diskusi manajemen operasi 1 bab 1 dan bab 2 yaitu menjawab soal esai dan membuat video record. 2. Tugas mengenai teori manajemen operasi 1 yaitu menjawab soal esai. 3. Tugas manajemen operasi 1 mengenai manajemen record. 4. Tugas mencari teori ekonomi order quantity di Google yaitu mencari penjelasannya di Google dan dibuat contoh. 5. Tugas video record materi economic order quantity yaitu cari materi di Google dan dibuat video record. Pertanyaan nomor 4, kenapa Anda harus belajar manajemen operasi 1? Jawab, karena kita mempelajari manajemen operasi karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. 2. Kita mempelajari manajemen operasi untuk memenuhi apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer ini, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. Hal ini akan membantu kita untuk menjelajahi kesempatan kerja yang banyak dan menggiurkan di bidang manajemen operasi. 3. Kita mempelajari manajemen operasi karena bagian ini merupakan bagian yang paling banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Sebagian besar pengeluaran perusahaan digunakan untuk fungsi manajemen operasi. Walaupun demikian, manajemen operasi memberikan peluang untuk meningkatkan keuntungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Bagian B. Soal bagian B berkenaan dengan teori-teori manajemen operasi 1. Nomor 1. Silakan buka link berikut ini dan jawablah pertanyaan yang menyertainya. Jawab. 1. Jelaskan peranan manajemen operasi dalam meningkatkan daya saing perusahaan pada persaingan usaha yang semakin kompetitif. Jawab. Tugas manajemen operasi adalah mengatur dan mengawasi semua aktivitas operasi perusahaan seperti perancangan produk, perancangan proses dan kapasitas, pengalokasian sumber daya, dan lain-lain. Semakin baik manajemen operasi dalam menjalankan aktivitas-aktivitas di atas, maka akan semakin meningkatkan daya saing perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi pesaing utama dalam bidangnya. 2. Kenapa saat ini ada kecenderungan industri farmasi MNC atau multinational company melakukan proses merger atau akuisisi? Jawab, alasan untuk memperkuat struktur keuangannya karena industri farmasi memerlukan dana atau modal yang sangat besar untuk penemuan obat baru. Proses penemuan obat baru biasanya membutuhkan waktu 5-20 tahun, membutuhkan dana yang besar. 3. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Jawab, organisasi adalah kumpulan dari elemen-elemen orang, teknologi, informasi, struktur, dan tujuan untuk melaksanakan usaha-usaha produktifnya.
Organisasi adalah orang-orang yang usahanya harus dikoordinasikan, tersusun dari sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan saling bergantung, bekerja atas pembagian kerja dan wewenang, serta mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. 4. Sebutkan pentingnya manajemen operasional untuk bidang-bidang fungsional lainnya. Jawab. 1. Berkaitan dengan desain, operasi, pengawasan sisi penawaran. A. Manajemen pemasaran dapat memahami kemampuan dan keterbatasan produksi atau operasi. B. Manajer keuangan dapat merencanakan ekspansi kapasitas, kebutuhan, modal, aliran kas, dan lain-lain. C. Para akuntan dapat menghitung akuntansi biaya, harga pokok pabrik, melakukan auditing dan pengawasan, produksi dan persediaan. D. Manajer personalia dapat mengetahui kompleksitas desain pekerjaan, training, atau keterampilan yang diperlukan secara seleksi karyawan. E. Ahli komputer dan sistem informasi dapat mengembangkan berbagai sistem yang diperlukan. 2. Sekitar 70% aktiva yang ada, persediaan, mesin, alat, di bawah pengawasan manajer produksi atau operasi. 3. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, social responsibilitas. Pertanyaan nomor 5. Sebutkan 5 tanggung jawab keputusan utama di dalam manajemen operasi. Jawab. 1. Proses sangat menentukan apakah perusahaan bisa survive atau tidak, untung atau rugi. Proses yang general dan panjang akan meningkatkan cost. Sebaliknya, makin sederhana prosesnya akan menurunkan cost. Capacity, output per satuan waktu, sangat penting untuk menjamin kontinuitas supply. Kalau demand besar, maka kapasiti harus besar. 3. Persediaan merupakan sumber daya yang menganggur dan memberi nilai lebih jika sudah dijual. Inventory tidak boleh terlalu tinggi karena dapat mengganggu cash flow, tetapi juga tidak boleh terlalu rendah karena sangat berisiko tinggi bagi perusahaan atau bisa menyebabkan loss of sale. 4. Derajat kepuas cocok dengan tujuan penggunaan, bisa membangun kepercayaan. 5. Manpower merupakan unrecovered asset, harus menguasai teknologi. 2. Setelah Anda membuka link tersebut di atas, materi-materi apa saja yang dapat Anda pelajari? Sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Jawab. Materi wacana. Sejarah manajemen operasi. Manajemen operasi sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memproduksi barang dan jasa. Asal mula manajemen operasi dapat ditelusuri sejak awal peradaban manusia. Namun pembahasan ini difokuskan pada 200 tahun terakhir. Pengertian manajemen operasional. Dalam melaksanakan produksi suatu perusahaan, diperlukan manajemen yang berguna untuk menerapkan keputusan-keputusan dalam upaya pengaturan dan pengordinasian penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi yang dikenal sebagai manajemen produksi atau manajemen operasi. Materi strategi operasi. Pengertian strategi operasi. Strategi operasional merupakan visi jangka panjang, terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan suatu perusahaan. Materi mengukur produktivitas. Ada banyak cara untuk mengukur produktivitas. Berikut merupakan segelintir metode pengukuran. Catat bahwa daftar berikut belum disusun secara komprehensif dan sangat bergantung pada konteks. Berdasarkan produktivitas penjualan, berdasarkan profitabilitas, kuantitatif, kualitatif, tujuan manajemen, materi peramalan dalam produksi. Pengertian peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan.
Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Peramalan merupakan aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Jenis peramalan. Organisasi pada umumnya menggunakan 3 tipe peramalan yang utama dalam perencanaan operasi di masa depan. 1. Peramalan ekonomi. Menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. 2. Peramalan teknologi. Memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. 3. Peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Metode peramalan. Pengertian metode peramalan yaitu suatu cara atau teknik dalam memperkirakan kejadian-kejadian pada masa yang akan datang. Materi kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan, penerimaan, penyimpanan, atau keluaran dari suatu unit, fasilitas atau output untuk memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Kapasitas produksi menentukan berapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada. Aspek-aspek kapasitas produksi. Terdapat beberapa aspek yang digunakan dalam menentukan kapasitas produksi di suatu pabrik, yaitu sebagai berikut. 1. Pusat kerja. 2. Pesanan manufacturing. 3. Routing. 4. Beban. Materi strategi proses. Pengertian strategi proses. Strategi proses atau strategi transformasi adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses. Tujuan strategi proses adalah menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan manajerial lainnya. Materi manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur ketersediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Fungsi 1. Mengantisipasi kekurangan persediaan. 2. Mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. 3. Berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Pendekatan metode manajemen persediaan dalam hal pengelolaan persediaan. Umumnya, perusahaan menggunakan beberapa metode. Berikut penjelasan masing-masing metode. 1. Metode EOQ atau Economic Order Quantity. Metode MRP, Material Requirement Planning. 3. Metode JIT atau Just in Time. 4. Metode analisa ABC. 5. Metode Periodic Review. 3. Ada beberapa jumlah video yang Anda tonton setelah Anda membuka link tersebut. Video-video yang Anda tonton tersebut berbicara mengenai apa dan siapa pembicaranya, dan manfaat apa yang Anda dapat peroleh dari menonton video-video tersebut di atas. Jawab, jumlah video yang ditonton 10. Video 1 berbicara mengenai materi tentang manajemen produksi. Nama pembicara Dewi Kenes. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat memahami apa itu manajemen produksi. Video 2 berbicara mengenai manajemen operasi atau pendahuluan. Nama pembicara Budi Harsanto. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat memahami apa itu manajemen operasi. 3.
Video 3 berbicara mengenai manajemen operasi dalam pengertiannya. Nama pembicara Iqbal Satyanegara SEMSI. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat mengenai pengertian manajemen operasi. Video 4 berbicara mengenai manajemen operasi 1. Nama pembicara Rahmat Hidayat, Dea Dwi Arfiani, Rika Nur Hikmah, Aldi Novianto Purnomo, Magafira Rengkum, Kaushi Dewanggana, Valia Azkia Putri, Melia Febi. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui pengertian manajemen operasi. Video 5 berbicara mengenai pentingnya manajemen operasional. Nama pembicara Stephanie Goni. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui pentingnya manajemen operasional. Video 6 berbicara mengenai strategi operasional untuk barang dan jasa. Nama pembicara Irmayanti Hasan STMM. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui strategi operasional untuk barang dan jasa. Video 7 berbicara mengenai strategi operasi atau manajemen operasional. Nama pembicara Dr. Hamdan MM. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui apa itu strategi operasi. Video 8 berbicara mengenai perencanaan fasilitas. Nama pembicara Jumadi Ridwan. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui perencanaan fasilitas. Video 9 berbicara mengenai manajemen produksi atau perencanaan fasilitas. Nama pembicara Danjun. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui manajemen operasi, manajemen produksi tentang perencanaan fasilitas. Video 10 berbicara mengenai membuat rencana pemasaran. Nama pembicara Yunida Paramita. Manfaatnya dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat mengetahui rencana pemasaran. 4. Jelaskan apa yang dimaksud manajemen persediaan. Kenapa manajemen begitu penting bagi perusahaan? Manajemen persediaan berfungsi untuk mengatur setiap persediaan yang ada di dalam perusahaan, mulai dari bagaimana cara memperoleh persediaan tersebut, cara menyimpan, hingga bagaimana persediaan tersebut dimanfaatkan, dikeluarkan. Tentunya manajemen persediaan merupakan bagian penting dari perusahaan. 5. Apa yang dimaksud dengan just in time? Apa manfaat just in time bagi Anda sebagai mahasiswa dan bagi perusahaan? Jawab. Just in time merupakan strategi bagi perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas secara tepat, cepat, dan dengan mutu terjamin demi memuaskan kebutuhan pelanggan, menghasilkan produk hanya sesuai permintaan pelanggan. 6. Sebutkan dan jelaskan metode-metode peramalan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Mengapa peramalan perlu dipelajari oleh mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen operasi? Jawab. Metode peramalan ialah suatu cara mengestimasi atau memperkirakan dengan kuantitatif ataupun kualitatif apa yang terjadi di masa depan menurut data yang relevan di masa lalu. Penggunaan metode peramalan ini yaitu untuk memprediksi dengan sistematis dan pragmatis atas dasar data yang relevan di masa lalu. Dengan demikian, metode peramalan bisa memberikan objektivitas yang lebih besar. Adapun jenis metode peramalan antara lain sebagai berikut. Metode peramalan yang berdasar pada pemakaian analisis keterkaitan antar variabel yang diperkirakan dengan variabel waktu dengan deret berkala atau time series. Metode peramalan yang berdasar pada pemakaian analisis pola hubungan antara variabel yang hendak diperkirakan dengan variabel lain yang menjadi pengaruh yang bukan waktu disebut metode korelasi atau sebab akibat. 7. Bagaimana cara Anda meningkatkan produktivitas tenaga kerja karyawan di perusahaan yang Anda pimpin? Jawab dengan landasan teori. Jawab. 1.
menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dan memberikan fasilitas kerja yang baik bagi seluruh karyawan yang ada di perusahaan. 2. Memberikan program pelatihan kepada karyawan, karena pelatihan atau training akan berpengaruh besar pada kinerja karyawan. Cara meningkatkan produktivitas karyawan melalui program pelatihan sangat penting bagi setiap karyawan di perusahaan agar dapat bekerja secara profesional, terutama bagi karyawan baru. 3. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Cara meningkatkan produktivitas karyawan dengan pengawasan terdiri dari pengawasan atasan secara langsung dan sistem pengendalian manajemen. 4. Memberikan reward, punishment, serta motivasi untuk maju kepada karyawan. Dengan adanya motivasi, maka karyawan akan mendapatkan kekuatan dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya. Motivasi menjadi cara meningkatkan produktivitas karyawan yang efektif, namun juga harus ditunjang dengan strategi pendukung yang lainnya. 8. Apa yang dimaksud dengan kapasitas produksi? Coba cari artikel di Google mengenai kapasitas produksi dan jelaskan artikel tersebut. Jawab. Kapasitas produksi adalah suatu tingkat yang menyatakan batas kemampuan, penerimaan, penyimpanan atau keluaran dari suatu unit, fasilitas atau output yang memproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Kapasitas produksi menentukan persyaratan model sehingga mempengaruhi sebagian besar dari biaya. Kapasitas produksi menentukan berapa jumlah permintaan yang harus dipenuhi dengan menggunakan fasilitas produksi yang ada. 9. Apa kesan Anda mempelajari manajemen operasi 1 secara daring dan manfaat apa yang Anda peroleh belajar manajemen operasi 1 melalui daring? Jawab. Kesan saya dalam mempelajari manajemen operasi 1 secara daring adalah lebih mudah dipahami dan mudah dipelajari tentang berbagai materi yang diberikan oleh dosen yang bersangkutan. Manfaatnya adalah dapat ilmu yang bermanfaat serta dapat memahami apa itu manajemen operasi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.